Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin anak-anak. Jumpa lagi dengan Ustazah Listia di pelajaran tematik hari ini, yaitu di muatan bahasa Indonesia ya. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini dapat dibawa. Bagaimana kabarnya kalian hari ini anak-anak? Alhamdulillah ya, semua sehat kan? Ustazah doakan yang sehat tetap sehat, kemudian yang sedang sakit Ustazah doakan segera diberi kesembuhan oleh Allah. Oke anak-anak, sebelum kita belajar, mari kita siapkan dulu alat tulisnya, buku modulnya. Sudah siap anak-anak? Alhamdulillah. Mari kita belajar dengan diawali dengan doa dulu ya. Yuk sama-sama kita berdoa anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina. Mari kita belajar bahasa Indonesia tema 6, subtema 1 dan 2 dengan materi kosakata dan kalimat. Ini tujuan pembelajaran kita nanti ya, sesuai dengan kompetensi dasar. 1. Mampu mengidentifikasi kosakata dan informasi dari teks tulis dan teks percakapan tentang sumber energi. Yang kedua, mampu mengidentifikasi kosakata dan informasi dalam gambar seri dan teks percakapan tentang perubahan energi. Yang ketiga, mampu menulis kosakata dan kalimat dalam bentuk cerita dari gambar seri tentang perubahan energi. Ya, materi pertama, di latihan pertama ya, kosakata dan informasi tentang sumber energi dari teks. Yang kita bahas nanti adalah teks tentang sumber energi menggunakan kosakata yang sesuai dengan tema, yaitu temanya tentang sumber energi, maka kosakata yang kita gunakan ada yang terkait dengan sumber energi. Kemudian memahami setiap kata dalam teks untuk memudahkan kita memahami informasi yang disampaikan. Jadi materinya tetap tentang kosakata ya. Hanya temanya berbeda. Kalau kemarin kita membahas kosakata tentang cuaca dan perubahannya, tapi kalau sekarang kita membahas tentang energi dan perubahannya. Kosakata, apa yang dimaksud dengan kosakata? Nah, kembali ke pembelajaran yang lalu-lalu ya, baik di subtema baik di semester 1 maupun semester 2 awal di tema 5 kemarin. Kosakata adalah perbenaran kata atau susunan kumpulan kata yang dimiliki, diketahui dan dimengerti oleh seseorang dan digunakan oleh orang tersebut ketika membuat kalimat. Maaf ya, ini salah ketik, digunakan bukan digunakan ya. Jenis kosakata berdasarkan sering tidaknya digunakan. Nah, ini ada sedikit tambahan dari Ustazah pengetahuan tentang kosakata, yaitu kosakata aktif. Jenis kosakata ada dua macam, yaitu kosakata aktif dan kosakata pasif. Kosakata aktif yaitu kosakata yang sering dipakai dalam berbicara maupun menulis. Kosakata pasif adalah kosakata yang jarang dipakai atau bahkan tidak dipakai sama sekali dalam berbicara maupun menulis. Dan semua itu tentu tetap berkaitan dengan topik atau tema yang dibicarakan ya, atau tema yang ada dalam teks. Contoh penggunaan kosakata sering dipakai dan jarang dipakai. Contohnya ini ada teks ya. Ada teks tentang sumber energi ya. Ada teks tentang sumber energi. Sumber energi panas. Perhatikan baik-baik. Benda yang dapat menghasilkan energi panas. Coba anak-anak perhatikan. Di sini ada tanda penghubung ya.
Jadi kalau kalian menggali dalam sebuah kalimat, membuat karangan, ketika kalian memenggal suatu suku kata, ini kan suatu suku kata ya, dipenggal, harus sesuai bunyi ya, dipenggal. Ya, ini sekedar pengetahuan yang kaitannya nanti dengan kaidah EYD ya, ejaan yang disempurnakan. Saya ulangi lagi, sumber energi panas. Benda yang dapat menghasilkan energi panas disebut sumber energi panas. Sumber energi panas dapat kita jumpai di alam, salah satunya adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi panas terbesar. Informasi yang dapat kita gali dari teks ini adalah sumber energi panas terbesar adalah matahari. Nah, kosakata aktif yang sering muncul dalam teks ini yang terkait dengan tema sumber energi, yaitu adalah energi, panas, matahari, dan sumber. Ini kosakata yang terkait dan akan sering muncul dalam teks yang judulnya sumber energi panas. Nah, kosakata pasif yang mungkin jarang muncul atau bahkan tidak digunakan, yang tidak terkait dengan teks ini juga, maksudnya tidak terkait langsung ya, itu seperti benda alam besar. Nah, ini jarang digunakan dalam teks ini. Nah, coba perhatikan ini, penggunaan dalam kalimat, matahari adalah sumber energi panas di bumi. Ini adalah kosakata aktif ya, penggunaannya sering muncul ya. Kemudian yang jarang ditemui di kalimat, contohnya, benda panas dapat kita jumpai di alam. Nah, benda panas ini tidak harus sumber energi kan ya. Jadi tidak ada kaitannya dengan teks ini. Jadi jarang muncul ini ya. Nah, itu yang dimaksud dengan kosakata yang sering dipakai dan jarang dipakai. Ini hanya materi tambahan aja ya. Nah, sekarang kita menginjak ke kalimat efektif. Apa itu kalimat efektif? Kalimat efektif adalah susunan kata yang mengikuti kaidah kebahasaan baik secara baik dan benar, baik ejaannya maupun tanda bacanya sesuai dengan kaidah ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD. Tujuan kalimat efektif adalah agar mudah dimengerti dan kalimatnya jelas. Kalimat efektif mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Dapat dimengerti oleh pendengar. Sesuai dengan kaidah dalam EYD, berpola kalimat minimal subjek dan predikat. Hemat kata, tidak ambigu, maksudnya tidak bermakna ganda. Jadi dalam satu kalimat tidak boleh ada makna dua. Ini pernah diajari Ustadzah waktu semester 1 kemarin ya. Kalimat adalah rangkaian kata, nah kita fokus ke apa itu kalimat ya. Kalimat adalah rangkaian kata-kata yang dapat berdiri sendiri dan menyatakan makna yang lengkap. Saya ulangi lagi, kalimat adalah rangkaian kata-kata yang dapat berdiri sendiri, artinya kosakata ya, dan menyatakan makna yang lengkap. Ketika kata-kata itu dijadikan satu, menjadi sebuah kalimat, menjadi bermakna lengkap. Nah, ini semua ada pola kalimatnya ya. Pola kalimat ada 3, yaitu subjek predikat objek, dan subjek predikat objek dan keterangan. Nah, yang terakhir ini dinamakan kalimat berpola lengkap. Apa itu subjek, apa itu predikat, apa itu objek, apa itu keterangan. Mari kita ikuti penjelasan berikut. Subjek atau biasa disingkat dengan S adalah pokok pembicaraan dalam kalimat atau sebagai pelaku. Contohnya nama orang, sapaan, nama tumbuhan, dan hewan. Predikat atau P, biasa disingkat P, adalah bagian kalimat yang menyatakan kegiatan yang dilakukan subjek. Jadi kegiatan yang dilakukan oleh subjek. Biasanya berupa kata kerja, contoh, menyapu, belajar, membaca, minum, makan, dan lain-lain. Contoh kalimatnya, adik berjemur. Adik itu subjek, berjemur itu predikat. Tumbuhan berfotosintesis. Tumbuhan itu subjek, berfotosintesis itu predikat. Apa berfotosintesis? Berfotosintesis itu artinya memasak sendiri.
ya, memasak zat-zat makanannya sendiri. Objek atau O adalah bagian dari kalimat yang melengkapi predikat, biasanya berupa kata benda atau kata sifat. Contohnya, lampu, kata benda, kipas angin, kata benda, terang, kata sifat. Terang itu kata sifat ya, artinya suasananya terang. Cepat, cepat juga kata sifat. Keterangan ataukah adalah kata yang menunjukkan tempat atau waktu, berfungsi untuk menambah keterangan pada kalimat. Contohnya di kebun, di rumah, pagi hari, malam hari, dan sebagainya. Contoh kalimat lengkap. Matahari bersinar terang. Itu kalau tidak pakai keterangan ya. Matahari bersinar terang sudah cukup ya, kalau misalnya nggak pakai keterangan. Kalau tambah keterangan menjadi lengkap. Matahari bersinar terang pada pagi hari. Nah, sampai di sini kita lanjutkan ya. Nah, kita lanjutkan kepada buku tema modul, buku modul ya, kosakata dan informasi tentang sumber energi dari teks. Jadi setelah kita tahu apa itu kosakata, apa itu kalimat efektif, biarkan nanti kalian bisa mengerjakan latihan-latihan yang ada dalam modul di subtema 1, subtema 2 dari tema 6. Nah, ini anak-anak coba perhatikan, ada gambar matahari, ada gambar kincir angin, ada gambar kincir air, ada gambar baterai. Ini semua gambar. Dari gambar ini kita bisa mencari kosakatanya atau kata-kata yang terkait dengan temanya, yaitu sumber energi ya. Jadi matahari, kincir angin, kincir air, baterai adalah sumber energi. Alat dari sumber energi ya, contohnya ini namanya matahari. Jadi sumber energi itu bisa berupa matahari ya, bisa berupa kincir angin, tapi bukan kincir angin ya, tapi angin. Jadi sumber energi itu bisa berupa matahari, bisa berupa angin. Terus ini ada kincir air, bukan kincirnya tapi airnya. Airnya adalah yang termasuk sumber energi. Jadi air itu termasuk sumber energi. Ini ada baterai ya. Ada baterai. Nah, bukan baterainya yang sumber energi, tapi listrik yang ada di dalam baterai ini ya. Listrik yang ada di dalam baterai ini yang merupakan sumber energi. Nah, tadi gambar yang kita tulis dalam bentuk tulisan, yaitu gambar matahari dengan tulisan. Jadi dari gambar-gambar itu kita bisa mengetahui bahwa sumber energi itu ada berapa? Ada berapa tadi? Oke, kita anu lagi. Ada berapa sumber energi itu? Ada 4, yaitu matahari, angin, air, dan listrik ya. Ini baterai ya, tapi dalamnya ada listrik. Saya ulangi lagi. Matahari, angin, air, dan listrik. Ini kaitan kosakata yang terkait dengan sumber energi. Nah, kosakata dan informasi tentang sumber energi dari teks. Untuk dapat mengetahui atau mengetahui apa itu kosakata, arti kosakata, apa itu kosakata dan informasi apa yang ada dalam sumber energi dari teks, maka kita harus tahu arti kosakata yang ada dalam setiap teks ya. Maka kita harus memahami setiap kata dalam teks untuk memudahkan kita memahami informasi yang disampaikan. Yang kedua, ketika ada pertanyaan, kita menjawab pertanyaan berdasarkan teks akan memudahkan kita mengidentifikasi informasi. Jadi kita akan dapat mengidentifikasi informasi yang ada dalam teks dengan cara menjawab pertanyaan berdasarkan teks. Kemudian ini salah satu contoh soal memahami informasi pada teks ya. Baca teks berikut dengan cermat. Matahari sebagai sumber energi terbesar dapat dimanfaatkan manusia sebagai sumber energi listrik. Sinar matahari dapat diubah menjadi energi listrik melalui PLTS, yaitu pembangkit listrik tenaga surya. Nah, di sini ditanyakan dengan menggunakan kalimat tanya. Apa informasi pokok yang terdapat pada bacaan di atas? Coba perhatikan baik-baik.
Matahari sebagai sumber energi terbesar dan dimanfaatkan manusia sebagai sumber energi listrik. Itu adalah informasi ya. Tapi informasinya pokok apa? Matahari itu tidak bisa menjadi sumber energi terbesar atau tidak dapat dimanfaatkan manusia, tidak dapat sebagai sumber energi listrik kalau tidak ada informasi utamanya atau pokoknya, yaitu matahari sebagai sumber energi terbesar. Nah, itu adalah informasi pokoknya. Informasi pokok dari teks di atas adalah matahari sebagai sumber energi terbesar. Dari mana Ustazah? Dari kalimat pertama itu ya. Matahari sebagai sumber energi terbesar. Ya. Untuk dimanfaatkan sebagai ini, diubah sebagai ini, adanya informasi penjelas ya. Informasi penjelas. Nah, sekarang di dalam subtema 2 nanti di latihan modul ada yang namanya materi informasi dan kosakata atau istilah dalam teks tentang perubahan energi. Teks tentang perubahan energi itu menyampaikan informasi sesuai tema tersebut. Jadi kalau temanya adalah tentang perubahan energi ya, informasi atau kosakata yang ada dalam teks tersebut ya tentang perubahan atau istilah tentang perubahan energi. Jadi teks tentang perubahan energi menyampaikan informasi sesuai tema tersebut. Informasi tersebut ditulis dengan menggunakan kosakata atau istilah seperti mengubah, diolah, dan kosakata jenis-jenis energi. Informasi dan kosakata atau istilah dalam teks tentang perubahan energi. Di subtema 2 kita ada materi ini ya di dalam buku modul. Nah, informasi itu dapat kita peroleh dari gambar tentang perubahan energi. Tidak hanya teks, dalam gambar pun terdapat informasi. Informasi disampaikan melalui gambar tokoh atau objek, kejadian, bahkan tulisan. Nah, di subtema 2 ini kita akan juga di buku modul juga belajar tentang informasi dan kosakata atau istilah dalam teks gambar tentang perubahan energi. Coba perhatikan gambar berikut anak-anak. Di sini ada tokoh ya, tokoh Nina. Ada juga objek yaitu berupa kipas angin, ada laptop, ada lampu. Dari gambar-gambar ini kita bisa menggali informasi tentang perubahan energi. Perubahan energi apa yang dapat kita gali? Nah, perubahan yang dapat kita gali adalah, lihat gambar kipas angin ini anak-anak ya. Nah, di kipas angin ini Nina memencet ya tombol dan kipas angin ini disalurkan di aliran listrik ya. Ya, ada energi listrik di sini. Nah, energi listrik disalurkan ke kipas angin. Kipas anginnya jadi bergerak. Berarti ada perubahan energi ya dari listrik menjadi gerak. Nah, ini perubahannya, ada perubahan energi listrik menjadi gerak. Kemudian ada lampu ya. Dari lampu ini bisa kita menggali informasi dari lampu ini. Lampu disalurkan dengan listrik, energi listrik, sehingga lampu menjadi menyala. Maka energi listrik berubah menjadi energi cahaya, ya. Terus ada laptop. Laptop ini ketika disambungkan dengan listrik dan dinyalakan, maka energi listrik berubah menjadi energi cahaya dan juga energi gambar ya, energi cahaya ya. Ada cahayanya di mana ada gambarnya di situ. Nah, dari perubahan energi ini kita bisa mengarang sebuah informasi. Ya, dari sini mengapa Nina menyalakan kipas angin? Mengapa? Mungkin karena Nina merasa kepanasan, kegerahan ya. Nah, kita tulis sebuah kalimat. Nina merasa kepanasan. Nina subjek merasa kepanasan, predikat ya. Nina merasa kepanasan. Kemudian dilanjutkan, ia pun menyalakan kipas angin. Ia itu adalah Nina. Ia pengganti
kata tunggal yaitu Nina. Ia pun menyalakan kipas angin. Ia adalah subjek, menyalakan itu predikat, kipas angin itu objek. Nah, Nina merasa kepanasan, ia pun menyalakan kipas angin. Ada kaitannya kan, berhubungan? Nah, kemudian kita bisa menggali informasi dengan membuat kalimat. Energi listrik membuat baling-baling kipas angin bergerak. Jadi kita lihat objek ini ya, ada listrik di sini. Nah, ini energi listrik membuat kipas angin membuat baling-baling kipas angin bergerak. Energi listrik adalah subjek. Membuat adalah predikat. Baling-baling kipas angin adalah objek, ya. Dan bergerak adalah predikat. Jadi ada predikat 1, ada predikat 2. Kemudian ini ada udara di sekitar Nina pun terasa sejuk. Akibat dari gerak dari kipas angin, udara di sekitar Nina menjadi sejuk. Jadi tujuan Nina untuk menyalakan kipas angin tercapai, yaitu dia rasa kepanasannya hilang karena udaranya berganti sejuk. Nah, anak-anak, dari gambar ini kita bisa membuat sebuah paragraf seperti ini, ya. Kita bisa menggali informasi tentang perubahan energi. Perubahan energi apa di sini? Yaitu energi listrik menjadi energi gerak. Ini yang dimaksud kita menggali informasi dari gambar tentang tema perubahan energi. Nah, kesimpulan materi pembelajaran hari ini adalah kosakata harus dipahami maknanya dan penulisannya sesuai EYD. Kalimat efektif, yang kedua, kalimat efektif ada kalimat yang bisa dimengerti dan sesuai kaidah bahasa Indonesia. Oke anak-anak, sebelum kita berpisah, Ustadzah memberi tugas kalian, tugasnya adalah membaca ya. Karena dengan membaca maka kalian akan menjadi pintar. Karena membaca adalah jendela dunia. Kalian baca ya buku modul tentang teks tentang perubahan energi. Kalau kepingin lengkapnya lagi kalian bisa baca tentang apa itu energi, apa itu sumber energi, apa itu perubahan energi, dan apa manfaat energi di buku tema 6. Buku temanya Dignas ya. Buku tema 6. Bisa kalian lihat di situ di subtema 1 dan subtema 2. Ya, untuk membaca ya. Sedangkan untuk latihan-latihannya ada di buku modul. Nah, untuk tentang latihannya nanti bisa diinformasikan oleh wali kelas masing-masing ya. Nah, nanti tugasnya silakan dikerjakan di jam penugasan ya. Di jam penugasan kemudian akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Ya, materi akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Ya, anak-anak sampai di sini dulu. Akhir kata kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis subhanaka wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu anak-anak. Tetap semangat walau belajar di rumah.